Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman, S. Gopingho. Bagian ke-31. Lau Beng bersembahyang di depan makam mendiang Lau Heng San, ayah kandungnya. Makam itu berada di kota Kengkoan, di tanah kuburan umum yang keadaannya menyedihkan, tidak terawat. Masih untung bagi Lau Beng, makam itu mempunyai batu nisan yang ada ukiran nama ayahnya itu. Sehingga dia dapat menemukannya. Tadi bersama Aiyin, dia membeli perabot sembahyang di kota Keengkoan dan kini dia bersembahyang memasang Hio Swa Dupa Lidi, ditemani Aiyin yang juga bersembahyang. Setelah bersembahyang dan membersihkan makam itu, mencabuti rumput liar, Lau Beng duduk di depan makam, bersila dan duduk termenung. Aiyin duduk di dekatnya dan menatap wajah pemuda itu yang menunduk. Semilir angin mendatangkan udara sejuk di pagi itu. "Hei, Xiao Beng," melamun ia. "Diam saja sejak tadi. Apakah kau bersedih mengingat ayahmu?" Lau Beng yang biasa disebut Xiao Beng, Beng kecil itu, memandang kepada Aiyin dan tersenyum. "Tidak Aiyin. Aku tidak sedih memikirkan ayahku. Aku hanya belum pernah melihat ayahku, belum pernah melihat ibuku. Engkau sudah berkunjung ke makam ibumu?" "Sudah pernah satu kali. Makam ibuku terletak di sebuah dusun di kaki bukit." "Lalu mengapa kau termenung sejak tadi seakan-akan lupa bahwa aku berada di sini?" "Kala aku duduk di depan makam ini, aku teringat betapa ayah dan ibuku, juga semua manusia lain di dunia ini, yang selagi hidupnya melakukan bermacam-macam perbuatan. Pada akhirnya, hanya menjadi gundukan tanah yang sunyi dan ditinggalkan sendirian. Apa artinya menjadi kaya atau miskin, berkuasa atau tidak, gagah perkasa ataupun lemah? Akhirnya sama juga, menjadi tanah dan tidak diperhatikan lagi. Mungkin, hanya setahun sekali atau 2 kali dikunjungi sanak keluarga, lalu ditinggalkan lagi sepi sendiri. Apa gunanya semuanya dalam hidup ini, kalau akhirnya hanya menjadi timbunan tanah terlantar seperti ini?" Xiao Beng, jangan diteruskan. Jangan bicara tentang kematian dan dikuburkan, ditinggalkan sendiri. Aku menjadi ngeri. Ini masih belum seberapa Aiyin. Badan ini dikubur, diinjak-injak, menjadi busuk dan hancur. Dan jiwa ini diseret ke dalam neraka yang katanya penuh dengan siksaan, penuh derita. Sudahlah, Xiao Beng. Aku jadi takut. Takut mati." Gadis itu berteriak. "Yang penting, bukan memikirkan keadaan sesudah mati, namun memikirkan, selagi masih hidup ini kita harus bagaimana. Apa sih sebenarnya tujuan hidup ini?" Lau Beng tersenyum memandangi wajah yang cantik dan manja kekanak-kanakan itu ketika memandanginya, dan nampak begitu ingin memperoleh jawaban. "Kalau ditanyakan kepada kita, tentu saja kita dilahirkan ini tanpa tujuan pribadi masing-masing. Berpikir pun, kita ini belum mampu ketika dilahirkan, bagaimanatah kita dapat mempunyai tujuan? Yang mempunyai tujuan akan kehidupan kita ini, tentu saja yang menciptakan kita, yang membuat kita hidup, dan terlahir di dunia ini sebagai manusia. Kalau kehendak Tuhan itu, dapat kita namakan tujuan. Sungguh pun, semua rencana Tian merupakan rahasia Tian semata bagi kita.
Namun Tian itu maha baik, karena itu, tujuannya terhadap kita tentu saja juga baik. Tian membuat kita terlahir di dunia dengan segala perlengkapan yang ada pada kita. Kiranya tidak terlalu salah. Kiranya tidaklah terlalu salah, kalau dikatakan, bahwa tujuan Tian tentu saja agar kita, melaksanakan tugas kita membantu pekerjaannya, agar kita, menjadi alatnya. Tian mengatur dan memelihara segala sesuatu di alam maya pada ini agar baik dan benar, memberkati seluruh dunia seisinya melalui angin, air, sinar matahari, tanah dan tumbuh-tumbuhan. Juga melalui kita manusia. Tugas kitalah untuk melaksanakan atau menyalurkan berkat Tian itu kepada seluruh isi alam, terutama kepada manusia, kepada semua makhluk hidup, kepada alam. Kalau kita merusak segalanya itu dengan perbuatan yang jahat demi memenuhi keinginan kita sendiri, demi kesenangan kita sendiri yang dikendalikan oleh nafsu, berarti kita menentang rencana, tujuan, atau kehendaknya. Jadi kesimpulannya, tujuan kita dihidupkan sebagai manusia di dunia ini, agar kita hidup melaksanakan kebaikan, kebenaran dan keadilan, begitu. Dan kalau kita melakukan yang sebaliknya, yaitu melakukan kejahatan berarti kita merusak rencana Tian. Kurang lebih begitulah. Tian itu maha kuasa, tapi juga maha kasih sehingga dia memberi kebebasan kepada kita untuk memilih. Menjadi manusia bajik yang menjadi alat Tian. Ataukah menjadi manusia jahat yang menjadi alat setan. Ai Yin menghela napas panjang. Ayahku seringkali mengatakan seperti kau tadi. Agaknya, semua orang juga tahu akan kebajikan dan kejahatan. Tapi mengapa? Di dunia ini lebih banyak orang yang jahat daripada yang baik. Jarang sekali, aku bertemu orang yang baik budi, akan tetapi terlalu sering aku bertemu orang-orang yang jahat. Memang patut disayangkan, namun sesungguhnya memang demikian, Ai Yin. Akan tetapi hal itu tidaklah aneh. Setan memang menggunakan umpan yang serba enak dan nikmat, sehingga lebih banyak manusia yang terpancing melakukan kejahatan demi memperoleh kenikmatan, kesenangan yang serba enak. Karena asyik bicara, dua orang ini sama sekali tidak menyadari bahwa ada 7 orang laki-laki yang mengintai mereka dari luar tanah kuburan. Kemudian, 7 orang itu saling berbisik-bisik, dan ketika mereka memasuki tanah kuburan, menghampiri 2 orang muda yang duduk di bagian tengah tanah kuburan. Barulah, Xiao Beng dan Ai Yin mengetahui, bahwa ada orang-orang datang menuju ke tempat mereka. Tempat itu memang merupakan kuburan umum. Mereka mengira bahwa 7 orang itu tentu akan mengunjungi makam sanak keluarga mereka masing-masing. Xiao Beng dan Ai Yin hanya tertarik karena melihat betapa 7 orang itu membawa pedang yang tergantung di punggung mereka masing-masing. Pada waktu itu, pemerintah Manchu melarang rakyat biasa membawa senjata dan akan merampas senjata yang dibawa orang. Maka, pada umumnya rakyat biasa tidak berani membawa pedang. Yang berani membawa senjata adalah mereka-mereka yang berjuang menentang penjajah. Dan ini pun, sebagian besar menyembunyikan senjata mereka, tidak dibawa terang-terangan. Maka, mereka berdua dapat menduga bahwa 7 orang yang memasuki tanah kuburan itu pastilah para pendekar yang menentang kerajaan Cheng, yaitu nama kerajaan yang didirikan bangsa Manchu sejak mereka menguasai Cina pada tahun 1645. Maka, ketika 7 orang itu ternyata menghampiri mereka, Xiao Beng dan Ai Yin merasa heran dan mereka segera bangkit berdiri. 7 orang itu kini berdiri berhadapan dengan Xiao Beng dan Ai Yin. Pandangan mereka ditujukan kepada Xiao Beng, terutama pada lengan kirinya yang buntung. Xiao Beng dan Ai Yin mengamati 7 orang itu.
Mereka berusia antara 40 sampai 50 tahunan, dan dari pakaian mereka yang ringkas itu, mudah diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang pandai dalam ilmu silat atau orang-orang Kangou. Salah seorang di antara mereka, yang wajahnya pucat dan jenggotnya panjang beruban, agaknya yang paling tua dan berusia sekitar 52 tahun, berkata dengan suara penuh wibawa, "Orang muda, apakah engkau yang dijuluki si tangan halilintar?" Xiao Beng tidak segera menjawab, karena sebetulnya dia merasa sungkan untuk mengakui sendiri bahwa dia adalah si tangan halilintar, julukan yang mengandung sikap pamer. Namun Ai Yin sudah mendahuluinya. Tepat sekali. Dia inilah yang berjuluk si tangan halilintar yang terkenal sakti, bijaksana, dan budiman. Ai Yin. Xiao Beng menegur temannya, karena dia tidak ingin namanya dipuji-puji seperti itu. 7 orang itu mengerutkan alisnya, dan mengira bahwa pemuda yang buntung lengan kirinya itu, mencegah nama julukannya diperkenalkan, karena takut dan merasa bersalah. Bagus sekali, akhirnya kami dapat menemukanmu, penjahat muda yang kejam dan seperti iblis. Menyerahlah. Untuk kami tangkap dan kami hadapkan ke pengadilan untuk menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan-kejahatan yang kau lakukan. Wah wah wah. Sejak kapan Kang Lam Chit Hiap 7 pendekar selatan sungai menjadi antek mancu? Tiba-tiba Ai Yin berkata dengan nada mengejek. 7 orang itu terkejut dan si jenggot panjang memandang kepada Ai Yin penuh selidik. Kau mengenal kami Nona? Siapakah gerangan dirimu Nona? Dengar baik-baik, Kang Lam Chit Hiap. Aku adalah Wong, Ai Yin, putri Butek Sin Kiam Wong, Tat dan selamanya, kami adalah pendekar penentang kejahatan yang tak sudi menjadi antek mancu. Sikap 7 orang itu berubah dan pembicara yang mewakili kawan-kawan itu berkata, "Ah, kiranya Nona adalah putri pendekar patriot Butek Sin Kiam pedang sakti tanpa tanding. Kami sama sekali bukanlah antek pemerintah Manchu Nona. Kami hanya hendak menangkap si jahat ini, untuk dihadapkan ke pengadilan para orang gagah." Jangan ngawur. Kalian ini orang-orang tua seenaknya saja menuduh temanku ini jahat. Si tangan halilintar Lau Beng ini sama sekali bukan penjahat, sebaiknya dia adalah seorang pendekar pembela kebenaran dan keadilan, yang selalu menentang kejahatan. Nona Wong, agaknya, engkau yang masih amat muda dan belum berpengalaman ini, mudah saja terbujuk oleh iblis ini. Ketahuilah, si tangan halilintar ini melakukan banyak kejahatan yang menggegerkan dunia Kangou. Dia membunuh banyak orang Kangou, dan yang lebih jahat lagi, dia memperkosa wanita lalu membunuh mereka. Sadarlah, Nona, engkau telah tertipu oleh penjahat ini. Ai Yin hendak membantah, akan tetapi Xiao Beng memegang lengannya. Ai Yin, biar aku yang menghadapi mereka. Lalu dia memberi hormat kepada 7 orang itu dan berkata, "Jitwi Lo Qianwei 7 orang tua gagah terus terang saja, saya sungguh tidak mengerti akan tuduhan Jitwi ini. Saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang kalian tuduhkan itu." Mana ada penjahat mengakui kejahatannya? Si tangan halilintar, selama beberapa bulan ini entah berapa banyak yang kau bunuh, harta engkau curi dan wanita engkau perkosa lalu kau bunuh. Semua orang mengetahui bahwa si tangan halilintar yang buntung lengan kirinya, adalah seorang penjahat yang teramat keji. Sekali lagi, menyerahlah dengan baik-baik, atau terpaksa kami akan menggunakan kekerasan untuk menangkapmu, hidup ataupun mati. Hei, Kang Lam Chit Hiap.
Kalian ini benar-benar pendekar atau Xiao Jin, orang rendah yang bicara ngawur dan menyebar fitnah. Akulah yang selama ini melakukan perjalanan bersama Xiao Beng, dan bersama-sama menentang kejahatan, dan menolong orang-orang yang tertindas. Bagaimana mungkin kalian menuduhkan semua kejahatan itu? Akulah saksinya, dan aku berani bersaksi dan bersumpah, di depan siapapun juga. 7 orang itu saling pandang. Nama besar Butek Sin Kiam membuat mereka meragu. Kalau gadis ini benar puteri Butek Sin Kiam, kiranya tidak mungkin ia berdusta. Namun siapa tahu, jangan-jangan gadis ini sudah terpikat dan jatuh hati kepada si Tangan Halilintar. Manakala seorang wanita sudah jatuh cinta, bisa saja dia berusaha melindungi pria yang dicintainya itu. Nona Wong, dengarlah baik-baik. Kami adalah orang-orang yang sepaham serta segolongan dengan ayahmu, Butek Sin Kiam, dan tentu saja, kami tidak ingin berselisih, apalagi bermusuhan dengan puteri Butek Sin Kiam. Tapi mungkin saja, engkau tidak tahu bahwa engkau telah berteman dengan seorang penjahat yang amat keji. Kalau engkau hendak menjadi saksi yang mengatakan bahwa dia tidak bersalah, di sana ada puluhan orang saksi yang menyatakan bahwa si Tangan Halilintar ini telah membunuh dan memperkosa banyak wanita. Bagaimanakah kesaksian satu orang dapat melawan kesaksian puluhan orang? Aku tidak peduli. Yang jelas, Xiao Beng ini tidak bersalah dan aku akan membelanya terhadap tuduhan siapapun juga. Nanti dulu Aiyin, biarkan aku yang mengambil keputusan, kata Xiao Beng, lalu dia menghadapi 7 orang tersebut. Lo Qianwei, aku siap untuk dihadapkan di pengadilan manapun, karena memang, aku sama sekali tidak pernah melakukan semua kejahatan yang dituduhkan tadi. Aku tidak takut menghadapi fitnah ini. Bagus, kalau begitu tugas kami menjadi ringan dan kami tidak harus mempergunakan kekerasan, kata si jenggot panjang. Tidak. Dengan suara melengking, Aiyin melompat ke depan Xiao Beng seolah hendak melindunginya. Aiyin. Gadis itu berbalik dan menatap Xiao Beng. Matanya mengkilat dan wajahnya merah karena menahan amarah. Xiao Beng, jangan bodoh. Semua yang dituduhkan padamu itu hanya ada 2 kemungkinannya. Pertama, mungkin hanya fitnah yang disebarkan orang-orang yang tidak suka kepadamu. Kedua, mungkin saja ada orang yang menyamar sebagai dirimu, dan melakukan semua kejahatan itu semata-mata untuk merusak namamu agar engkau dimusuhi banyak orang. Kalau engkau menyerah, berarti engkau menyerahkan nyawa karena orang-orang yang sudah termakan fitnah seperti 7 orang tua bodoh ini. Mereka pasti akan membunuhmu. Sebaiknya kita menyelidiki sendiri siapa yang menyebar fitnah ini dan menangkap pelakunya untuk membersihkan namamu. Mendengar ucapan Aiyin yang keras ini, Xiao Beng tertegun. Benar juga, pikirnya, dan ia mengangguk. Kurasa engkau benar Aiyin. Lalu dia menghadap 7 orang itu. Citwi Lo Qianwei, maafkanlah aku. Aku akan pergi sendiri melakukan penyelidikan, dan aku akan menyeret orang yang menyebar fitnah itu ke hadapan Lo Qianwei. Si Tangan Halilintar, seperti yang kami katakan tadi, engkau harus ikut kami untuk menghadap pengadilan. Kami tidak dapat melepasmu begitu saja, setelah engkau memperkosa dan membunuh seorang murid wanita kami. Menyerahlah, atau terpaksa kami akan menyerangmu. Seranglah kalau kalian berani. Kalian orang-orang tua yang mengaku pendekar akan tetapi bodoh dan ngawur. Aiyin berdiri menghadang seolah hendak melindungi Xiao Beng.
7 orang itu mencabut pedangnya dan dengan raut wajah membayangkan kemarahan mereka mengepung. Ai Yin juga marah dan ia mencabut Leong Chu Kiam, melintangkan pedang itu depan dada dan siap melawan Kang Lam Jit Hiap. Xiao Beng memperhatikan gerakan 7 orang yang mengepung itu dan diam-diam dia terkejut. Mereka membentuk Kiam Tin, barisan pedang, dan melihat kedudukan mereka. 7 orang pendekar pedang itu membentuk Jit Seng Kiam Tin, barisan pedang 7 bintang. Agaknya Ai Yin, yang menjadi puteri tunggal si pedang sakti tanpa tanding, juga mengenali barisan pedang yang tangguh itu. Maka, sambil berteriak melengking ia sudah mendahului mereka dan menerjang sambil berseru, "Lihat pedang!" Sinar pedang bergulung-gulung menyambar ke arah 7 orang itu. 7 orang itu terkejut sekali. Mereka maklum bahwa Puteri Butek Sin Kiam, biarpun masih begitu muda, tentu memiliki ilmu pedang yang amat dahsyat, maka mereka membentuk barisan bintang dan mereka bergerak secara sambung menyambung dan saling melindungi. Kemanapun sinar pedang Ai Yin menyambar, selalu pedangnya bertemu dengan tangkisan-tangkisan 7 buah bilah pedang. Memang, 7 orang itu merasa betapa tangan mereka yang memegang gagang pedang tergetar hebat, namun bagaimanapun juga, sebatang pedang Ai Yin tentu saja kewalahan menghadapi pengeroyokan 7 pedang lawan. Tiba-tiba Xiao Beng menangkap lengan kiri Ai Yin dan menarik gadis itu untuk melarikan diri. "Ai Yin, kita pergi saja," katanya sambil menerjang ke kiri. 2 orang yang berada di kiri cepat menggerakkan pedang mereka untuk mencegah larinya Xiao Beng. Akan tetapi, 2 kali kaki kiri Xiao Beng menyambar dan 2 orang itu terpelanting roboh. Kesempatan itu dipergunakan Xiao Beng untuk menarik Ai Yin lari dengan cepat meninggalkan para pengeroyok itu. Setelah berlari jauh dan tidak dapat dikejar Kang Lam Jit Hiap, Ai Yin meronta, melepaskan lengan kirinya yang dipegang tangan kanan Xiao Beng. Xiao Beng, kau ini gimana sih? Aku membelamu dari mereka, malah engkau memaksa dan mengajakku lari. Memalukan benar. Kau kira aku takut melawan Jit Seng Kiam Tin mereka? Bukan begitu Ai Yin. Aku bahkan yakin engkau akan mampu mengalahkan mereka. Akan tetapi kalau kita kesalahan tangan melukai atau membunuh mereka, namaku akan menjadi semakin terkenal sebagai seorang penjahat yang memusuhi para pendekar. Tapi mereka keras kepala, hendak menangkapmu. Untuk hal itu, mereka tidak dapat disalahkan Ai Yin. Coba kau bayangkan, andai kata kita yang mengalami hal seperti itu, anaknya diperkosa lalu dibunuh orang, bagaimana perasaanmu? Tentu saja mereka menjadi gelap mata, pikirannya tidak jernih lagi, adanya hanya luapan nafsu amarah dan dendam. Apalagi tanda-tandanya sudah begitu jelas. Penjahat itu lengan kirinya buntung dan berjuluk si tangan halilintar. Keadaan dan julukan penjahat itu sama benar denganku. Maka dapat dimaklumi kalau mereka menjadi marah sekali. Setiap bantahan dan alasan kita akan dianggap bohong. Ai Yin mengangguk-angguk. Setelah aku mendengar omonganmu, memang benar demikian Xiao Beng. Mata mereka dibutakan nafsu amarah, pikiran mereka digelapkan dendam sakit hati. Akan tetapi yang terkutuk adalah penjahat itu. Bukan saja dia kejam dan jahat dengan pembunuhan-pembunuhan dan perkosaan-perkosaan itu, dia juga licik dan curang sekali, menggunakan namamu sehingga kau yang makan getahnya. Mendengar suara gadis itu penuh gelora amarah, Xiao Beng berkata, "Tenangkan hatimu dan usir kemarahan itu, Ai Yin. Dengan pikiran jernih dan hati tenang, kita dapat berpikir lebih terang." Mendengar pengakuan Kang Lam Jit Hiap tadi bahwa seorang murid perempuan mereka diperkosa dan dibunuh penjahat itu, maka jelaslah bahwa ini bukan sekedar fitnah belaka.
Jelas memang ada orang yang menyamar sebagai diriku, dan melakukan semua kejahatan itu. Tentu dengan maksud agar aku yang menjadi bulan-bulanan kemarahan orang. Hal ini mengingatkanku akan pengalamanku dahulu ketika dimusuhi Ciong Yang Mo Tai Hiap dan ayah angkatku sendiri, Ma Ciong. Hal itu terjadi karena salah paham. Mereka mengira aku menjadi pengkhianat dengan membela Puteri Manchu, yang mereka sangka mengerahkan pasukan membunuh kakak beradik Song yang menjadi orang pertama dan kedua dari 5 pendekar besar itu. Sekarang, jelas ada orang yang agaknya teramat membenciku, dan dengan caranya yang licik itu dia hendak mencelakaiku. Tapi dia juga berlengan kiri buntung. Apakah engkau tahu siapa orang yang buntung lengan kirinya dan membencimu? Xiao Beng menggelengkan kepalanya. Bahkan, seorang yang berlengan kirinya buntung saja, belum pernah aku melihatnya. Apalagi yang mengenal dan membenciku. Xiao Beng, apakah ada orang yang membencimu, amat membencimu? Tanya Aiyin pula, alisnya berkerut dan matanya memandang tajam, seperti seorang penyelidik kelas berat sedang meneliti sebuah kasus rumit. Entahlah, mungkin saja banyak sekali. Walaupun, puji syukur kepada Tian, aku sendiri tidak mempunyai perasaan benci kepada siapapun. Xiao Beng, jalan satu-satunya adalah menyelidiki tentang penjahat itu. Kita mencari berita tentang dirinya dan di mana ada berita penjahat itu beraksi, kita harus cepat mengejar ke sana. Demikianlah, Xiao Beng dan Aiyin mulai mendengar-dengarkan dan mencari berita tentang sepak terjang penjahat yang memakai nama si tangan halilintar yang buntung lengan kirinya itu. Akan tetapi sejak bertemu dengan Jit Hiap 7 pendekar, Xiao Beng terpaksa harus menyembunyikan diri dari orang banyak. Apalagi dia pernah dikejar dan diserang pasukan pemerintah Manchu, dan sekali lagi oleh serombongan pendekar. Si tangan halilintar berlengan kiri buntung yang membunuhi banyak orang, baik orang itu pembesar Manchu ataukah pendekar. Juga di mana-mana dia melakukan perkosaan dan pembunuhan terhadap wanita, yang terkadang hampir tak dapat menahan rasa penasaran dan kemarahannya adalah Aiyin. Ketika mereka berdua mendengar bahwa si tangan halilintar itu melakukan perkosaan dan pembunuhan di sebuah dusun, mereka cepat masuk dusun itu. Akan tetapi begitu orang melihat Xiao Beng, mereka berduyun-duyun datang dengan segala macam senjata di tangan, dipimpin oleh kepala dusun dan beberapa orang yang tampaknya ahli silat. Bunuh si tangan halilintar. Bunuh si lengan buntung. Demikian mereka berteriak-teriak dan hendak menyerbu. Tahan! Tiba-tiba Aiyin berteriak melengking, mengejutkan semua orang yang menahan langkahnya, dan memandang gadis yang sudah melayang naik ke atas sebuah atap rumah bersama seorang pemuda berlengan kiri buntung, yang mereka yakini sebagai penjahat yang sedang tersohor itu, yang semalam memperkosa dan membunuh seorang gadis di dusun itu. Kalian semua dengarlah baik-baik. Penjahat yang melakukan pembunuhan dan perkosaan, yang menggunakan nama julukan si tangan halilintar itu adalah palsu. Si tangan halilintar yang asli adalah pendekar ini, seorang pendekar bernama Lao Beng yang tidak pernah melakukan kejahatan. Bahkan selalu menentang kejahatan. Aku, Wong Aiyin, Puteri Butek Sin Kiam, menjadi saksinya. Aku selalu bersamanya, dan tidak pernah melihat dia melakukan kejahatan. Penjahat itu adalah si tangan halilintar palsu. Akan tetapi, dengan suara penuh gemuruh penduduk itu menyatakan tidak percaya dan mereka lalu memunguti batu dan menyambitkan batu-batu itu ke arah Xiao Beng dan Aiyin. Aiyin jengkel sekali dan membanting kakinya, tidak ingat bahwa ia berdiri di atas genteng sehingga ada genteng yang remuk. Menyebalkan.
Monyet-monyet bodoh itu. Xiao Beng yang juga repot menangkis batu-batu itu seperti halnya Aiyin berkata, percuma saja Aiyin. Mari pergi saja dari sini. Dia menggandeng tangan gadis itu, dan mereka melayang turun ke belakang rumah itu lalu melarikan diri. Sambil berteriak-teriak penduduk mengejar dan mencari mereka, akan tetapi dua orang muda itu telah pergi jauh. Setelah tiba di tempat yang jauh dari dusun itu, Aiyin berhenti dan ia membanting-banting kaki kanannya saking jengkelnya. Sialan dangkalan. Masa kita dilempari batu dan dikejar-kejar seperti anjing? Sudahlah, Aiyin. Itu bukan kesalahan mereka. Kita harus mencari penjahat itu, dan mulai sekarang aku tidak akan menampakkan diri di muka umum sebelum penjahat itu tertangkap. Mereka melanjutkan perjalanan, tetap mengikuti jejak si penjahat yang berpindah-pindah dan meninggalkan jejaknya berupa pembunuhan dan perkosaan. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.